Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Afdeni Amansa yang merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan 2019 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini Bapak akan membahas sub pokok bahasan dengan bab yang sama, yaitu mengenai pecahan. Agar siswa lebih memahami materi ini, coba perhatikan ilustrasi berikut. Kita punya sebuah kue pizza, kemudian kita belah-belah. Ada sebuah semangka, kita juga belah-belah. Ada kates, juga kita belah-belah. Tanpa kita sadari anak-anakku bahwasannya ketiga gambar ini merupakan penerapan daripada konsep pecahan. Coba anak-anakku, bayangkan yang pertama. Pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Pak yakin ya. Ketiga gambar ini pasti sudah pernah kalian lihat ini. Yang kedua, bagaimana caranya? Membagi makanan tersebut agar hasilnya sama. Agar menjadi hasil yang sama, seyogyanya ini adalah sebuah pecahan. Pak hanya mengingatkan kembali bahwasanya ini sudah pernah kalian dapatkan ketika di SD. Dulu mungkin kita di SD pernah diberikan oleh guru kita buat anak-anak lingkaran, arsir 1, ada berapa arsirnya 1, ada berapa bagian tuh 2, 3, 4, seterusnya ya. Artinya materi ini sudah pernah kalian dapatkan. Pak hanya mengingatkan kembali. Kemudian dibelah lagi jadi bagian B, seterusnya. Maka ini sudah kalian dapatkan. Apa sih yang membedakan Pak antara pelajaran SD dengan SMP? Yang pastinya sebelum kita melihat perbedaannya, kita lihat dulu dong apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya siswa dapat memahami konsep pecahan dan jenis-jenis pecahan. Yang kedua, siswa dapat mengubah pecahan ke bentuk lainnya. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Kita awali soal sederhana anakku. Ini soal hotsnya ya, seperti ini pembedanya. Jadi soalnya berbunyi, Pak Budi seorang dermawan, dengan hartanya setelah beliau menerima gaji maka dibagikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Rudi mendapatkan 3/8 bagian dari uangnya, kemudian Ana 3/5, kemudian Susi 7/20, Andi 2/4. Urutkan anak-anak yang mendapatkan uang yang paling kecil. Nah ini insya Allah kalian bisa jawab ketika kalian mengikuti alur daripada pembelajaran ini. Kita awali anak-anakku. Pak yakin ya, hampir mayoritas kita udah pernah ulang tahun. Tentunya kita undang teman akrab kita, teman-teman yang ada di sekolah kita. Ya kita undang misalkan anak laki-laki, ada perempuan. Anggap saja nih ada 6 putra, 4 putri, disediakan sebuah ulang tahun. Nah kue itu tentu akan kita bagi kepada teman-teman kita. Kita potong-potong itu kuenya ya. Maka pertanyaannya, berapa perbandingan kue seluruhan? Berapakah perbandingan kue dengan keseluruhan tamu undangan? Berapa perbandingan banyaknya putra? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, sebenarnya ini menanyakan tentang sebuah pecahan. Pak yakin ya, kalian udah pasti bisa membuat perbandingan kue-kue tersebut. Maka dengan menganalisis soal tersebut, tentu kalian dapat membaginya dengan sama rata. Tuangkan hasilnya. Ini merupakan cara kalian mengembangkan hasil karya kalian. Untuk menegaskan jawaban kalian, Pak akan menyimpulkan bahwasannya pecahan itu bentuknya A per B, gitu dong. B itu tidak boleh 0, gitu ya. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Paham ya? Ini konsep dari pecahan. Kemudian berikutnya kita akan melihat jenis-jenis pecahan. Yuk kita lihat ini ilustrasi soal nih. Ada seorang reporter mendatangi seorang kepala desa. Nah hasil dari berita tersebut dibuat seperti ini. Ternyata partisipasi pemilihan sebesar 75% dengan rata-rata usia pemilih itu 34,5 tahun. Pemilih wanita 3/5, laki-laki 0,4. Ditulisnya dalam bentuk seperti ini anak-anakku. Tentu kalian masih ingat ya waktu di SD apa-apa saja seperti ini. Silakan kalian tuangkan cara menulis jenis-jenis pecahan tersebut. Maka Pak menyimpulkan bahwasannya pecahan itu ada 4 jenis. Yang pertama pecahan biasa ditulis dengan A per B. Kayak tadi ya, ada 3/5. Campuran C A per B kayak gitu ya. Ada tadi 3/4, 1/2 gitu. Pecahan desimal 0, 1, seterusnya itu desimal namanya. Pecahan persentase 5%, 6%. Udah ya? Indikator pertama udah paham kita. Definisi daripada bentuk umum dari pecahan, kemudian jenis-jenis pecahan. Sekarang kita akan mengubah pecahan ini ke bentuk lain. Yuk perhatikan, look at the picture, perhatikan gambarnya. Pak punya 2 gambar nih. Ada 2 bola, kemudian 2 bola ini Pak bagi dengan sama. Bola pertama Pak belah 2.
Bola kedua juga dibelah 2. Kemudian Pak Arsir nih. Kita hitung tuh 2, 3, 4. Hasil belahan ada 4. Paham ya? Bolanya ada 2 tuh. Ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3. Maka Pak buat 3 per 2. Ada 2 bola. Kemudian Pak nggak mau ini. Bola pertama ini Pak belah. Pak biarkan saja utuh. Gitu ya. Jadinya 1 dong. Bola kedua kan dibelah tuh. Ada arsir, ada tidak ada arsir. Berapa yang diarsir? 1. Dari berapa belahan? 2. Maka 3 per 2 itu seyogyanya setara dengan 1 per 2. Paham ya? Oke, selanjutnya silakan anak-anak tuangkan bagaimana caranya mengubah tadi, itu ya. Maka Pak akan menyimpulkan seperti ini. Berdasarkan proses di atas dapat kita simpulkan tuh A per B dengan, nah ingat ya anak-anakku, pecahan biasa bisa kita ubah ke dalam campuran kalau A-nya itu lebih dari B. Tapi kalau dia lebih kecil nggak bisa tuh, dia hanya bisa buat desimal atau persen saja. Maka ini harus lebih besar daripada B. Gunakan cara pembagian bersusun ketika kita di SD. Maka bagaimana cara mengubahnya menjadi C D per B? C hasil, D sisa, B adalah penyebut awal. Insya Allah bisa ya, contoh kayak tadi ya. Jadi kalau kita lihat di soal tadi, kita lihat tuh, bentar ya. Nah, soal kita tadi, sebelum kita menyimpulkan, nih, coba perhatikan soalnya ya. Nah, 3 dibagi 2. Nah, kan lebih besar tuh 3 dengan 2. 3 bagi 2 kan bisa tuh 1 hasilnya, sisanya juga 1. Seperti itu ya. Ingat, dia bisa hanya kalau A-nya lebih dari B. Nah, kemudian tahap berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa ke desimal. Yang pertama, kalau A per B, B sulit untuk diarahkan ke kelipatan 10, maka caranya dengan membagi bersusun. Kayak tadi ya, berkoma, misalnya 2,3 atau 0,71. Pembagian udah pernah kita belajar di SD. A per B, B-nya masih memungkinkan diubah ke dalam kelipatan 10, maka tinggal kita melihat saja penyebutnya berapa angka nolnya. Misal A per 0 berarti 0,A. Atau A per 100 0,0A. Dikenal dengan persentase. Jadi mengubah pecahan biasa ke desimal itu bisa kita bisa kita ubah. Kalau dia bukan kelipatan 10, udah pasti nanti ke desimal. Kalau dia nanti merupakan kelipatan 10, bisa ke desimal, bisa ke persen. Paham ya? Oke, sekarang bagian ketiga, mengurutkan pecahan. Perhatikan ilustrasi ini anak-anakku. Kita punya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Kita potong-potong nih. Yang diarsir ada 3, maka 3 per 8. Yang kedua juga demikian, ada 8 bagian. Ada 1 Pak arsir, 1 per 8. Dari proses di atas dapat dengan mudah kita urutkan ya. 3 per 8 lebih besar, maka 3 per 8, 1 per 8. Itu gampang. Kalau dia sama, gimana kalau kasusnya seperti ini? Coba perhatikan, penyebutnya berbeda. Nah, yang pertama, bayangkan. Pertama, Pak punya sebuah kayu, Pak potong bagi 2, setengah. Gitu ya. Kemudian ada lagi nih. Dari kayu ini tadi dipotong-potong lagi, ternyata dia ada 1 per 8. Setengah dengan 1 per 8 kan tuh penyebutnya tidak sama tuh. Maka setengah ini tadi kita bagi 8. Tuh. Nah, Pak bagi 8 tuh. Ini jadinya. Otomatis jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 per 8. Baru kelihatan ternyata 1 per 2 lebih besar daripada 1 per 8. Maka yang kita lakukan adalah tadi kita mengubah setengah menjadi 4 per 8 dengan cara memotong-motong. Maka coba anak-anakku, kita rangkum ya biar kita lebih paham. Jadi dari prosesnya tadi kan kita udah terbayang tuh. Artinya kita dapat mengubah setengah dengan menjadi 4 per 8 tentu dengan proses. Apa langkahnya Pak nyimpulkan? Berdasarkan langkah di atas dapat kita tarik ke sebuah kesimpulan. Kalau misalkan penyebutnya berbeda, samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan konsep KPK. Ingat ya. Yang kedua, operasikan dengan cara penyebut. Nah, operasikan dengan cara penyebut yang sama tersebut dengan membagi penyebut soal, lalu dikalikan dengan pembilang. Yang ketiga, urutkan sesuai dengan kebutuhan soal. Maunya lebih besar atau lebih kecil tergantung kebutuhan soal. Inilah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Ya, jadi cukup sekian penjelasan dari Bapak. Mohon maaf apabila ada yang salah. Seperti biasa Pak selalu ingatkan, kalian terus berlatih supaya menjadi sebuah hobi, agar menjadi sebuah karakter bagi diri kita menjadi orang yang hobi belajar. Mohon maaf apabila ada yang salah. Kebenaran hanya dari Allah. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.